nih sekarang saatnya kesempatannya buat jamaah untuk dibacain pertanyaannya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sekarang kita cek ya. Untuk pertanyaannya yang akan dibaca adalah Bismillah nih dari Hertanti Ravandra. Assalamualaikum Ustadz, kenapa ya saya kok sering uring-uringan, sering marah-marah, nangis bahkan karena hal yang sepele. Terkadang perkataan suami saya itu menyakitkan, jadi akhirnya saya sering marah-marah, uring-uringan sendiri, anak saya yang kena imbasnya. Apa termasuk mental saya terganggu ya Ustadz? Apa badan saya sudah dikendalikan setan atau jin? Bagaimana doanya agar jiwa saya bisa tenang? Terima kasih nih, gimana caranya supaya jiwa bisa tenang Ustadz Syam? Mohon dijawab dalam tausiah, silahkan. Baik, tapi guru-guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Kak Caca. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Dalam Al-Quran disebutkan, ketika engkau hendak membaca Al-Quran, maka memohonlah kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka ternyata syaitan itu bisa menggoda manusia. Kalau pertanyaannya tadi, saya uring-uringan, akhirnya anak kena imbasnya, saya gampang sekali marah, gampang sekali sedih. Ketahuilah bahwa syaitan itu bagaikan seperti kalau misalnya di dalam diri kita ini ada api, syaitan itu tidak bisa membakar api tersebut. Syaitan itu tidak bisa yakni memunculkan api. Tapi setan itu tugasnya meniup api ini supaya semakin besar. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau dalam keadaan marah berdiri maka duduklah. Supaya api itu enggak jadi ditiup sama si setan tadi. Kalau engkau dalam keadaan duduk marahnya maka berbaringlah. Kalau engkau dalam keadaan berbaring maka engkau berwudu'lah. Maka subhanallah, bukan kita mendukung syaitan meniup apinya sehingga semakin berkobar semakin besar. Maka subhanallah, syaitan tidak punya kemampuan untuk membuat api di dalam diri kita. Syaitan tidak mampu untuk yakni membakar kita. Syaitan hanya bertugas untuk meniup-niupnya sehingga semakin besar. Maka masih bisa dicegah ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan sedih dengan cara apa? Satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasinya? Jangan pernah berpikir bahwa syaitan, jin, iblis mengendalikan diri kita. Mereka hanya bilang begini dalam Al-Quran, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka tidak disebutkan oleh para ulama, disebutkan mereka lupa untuk menyebutkan dari atas dan dari bawah. Maksudnya dari atas sehingga kita masih punya kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang berdoa maka gampang sekali untuk ditiup api tadi oleh syaitan. Orang yang susah untuk bersujud maka mereka juga orang yang gampang untuk digoda oleh syaitan. Maka ada sujud kita yakni dari bawah, ada berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak didatangi oleh syaitan, oleh jin tadi. Maka subhanallah, yakinlah yang pertama mohon perlindungan kepada Allah melalui a'udzubillahi minasyaitonir rajim, melalui a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, melalui muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mohonlah kepada Allah dengan berdoa ya, jalur ke atas, dan mohonlah kepada Allah dengan bersujud. Perbanyak ibadah kita. Kami tidak mengatakan orang yang kena gangguan depresi mental ini adalah orang yang jarang beribadah. Karena menurut WHO 1 dari 4 orang di dunia ini terkena gangguan mental di usia tertentu. Bahkan 450 juta orang terkena gangguan mental. Subhanallah, di usia tertentu. Maka ternyata kita akui bahwa itu adalah sebuah penyakit. Namun tidak lupa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita
kita bersujud serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diajarkan tadi guru kita Ustaz Maulana, bahwasanya dengan air bidara bisa membacakan air tadi lalu diminum dan membacakan ayat-ayat ruqyah, maka insya Allah ini adalah salah satu solusi dalam agama kita supaya kita tidak gampang terkobar apinya oleh tiupan syaitan. Wallahu taala alam. Lah, orang udah selesai tausiah. Masya Allah, Malah astagfirullahaladzim. sibuk sama Astagfirullahaladzim, HP-nya, ya Allah, ya ya Allah. Allah. Ketahuan ya? Ketahuan. Maaf banget Ustadz, astagfirullahaladzim. Ya. Ini enggak, soalnya tuh kalau perempuan lagi ada pikiran, itu tuh nggak bisa fokus emang. Lagi kenapa sih? Nggak apa-apa, aku lagi pengen nanya sama Ustadz Syam. Tentang apa lagi? Ustadz Maulana jangan ketawain aku dong, Enggak. Ustadz Maulana. Biasalah. Iya makanya nggak, perempuan kan gitu kan kadang suka nggak fokus. Nah Ustadz gimana sih coba tolong kasih tips supaya laki-laki itu bisa menghargai dan menghormati wanita. Karena kadang-kadang perempuan itu pikiran, perasaan, mentalnya terganggu justru bukan dari orang yang jauh-jauh tapi justru dari suami atau pasangan hidupnya gitu. Jangan bertanya kayak gitu dong. Kita kan jadi berpikir Pak Bupati ini sering serang mentalnya. Alhamdulillah enggak. Mas Diko baik banget, alhamdulillah sangat Atau secara pengertian. nggak sadar Pak Bupati nih. Alhamdulillah enggak, alhamdulillah Gimana dong? enggak. Mas Diko tuh pokoknya baik banget deh. Kalau Pokoknya gitu tenang. Setelah ini insya Allah kita kasih tahu kepada Kak Caca, kepada seluruh jamaah. Agar apa? Agar tetap di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. abis ini kita bahas tips dan trik gimana caranya supaya suami benar-benar menghargai istri ya. Insya Allah. Ada caranya, jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah.